semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang angin. Halo. Hai. Halo semuanya, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang angin. Apa itu angin? Angin adalah pergerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Bagaimana angin terjadi? Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Udara yang hangat lebih ringan dan naik, menciptakan area tekanan rendah. Udara yang dingin lebih berat dan turun, menciptakan area tekanan tinggi. Angin bergerak dari area tekanan tinggi ke tekanan rendah untuk menyeimbangkan tekanan. Gerakan molekul udara. Udara terdiri dari molekul-molekul yang bergerak secara acak. Ketika udara dipanaskan, molekul-molekul bergerak lebih cepat dan menyebar, menyebabkan udara mengembang dan tekanan udara berkurang. Sebaliknya, ketika udara didinginkan, molekul-molekul bergerak lebih lambat dan mendekat, menyebabkan udara menyusut dan tekanan udara meningkat. Mengapa angin terjadi? Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di atmosfer. Berikut penjelasan sederhananya. 1. Matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Misalnya, daratan memanas lebih cepat daripada lautan. Udara di daerah yang lebih panas akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga naik ke atas menciptakan tekanan udara rendah. Udara dari daerah yang lebih dingin dan bertekanan tinggi akan bergerak menuju daerah bertekanan rendah untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan. Pergerakan udara dari daerah tekanan tinggi ke rendah inilah kita rasakan sebagai angin. Yang ketiga, angin lokal. Angin lokal adalah angin yang bertiup di daerah tertentu dan terjadi karena perbedaan tekanan udara serta suhu antara dua wilayah yang berdekatan. Angin ini bersifat terbatas secara geografis dan waktunya pun relatif singkat serta berulang secara periodik, biasanya harian atau musiman. Penyebab terjadinya angin lokal. Angin lokal terjadi karena adanya perbedaan pemanasan permukaan bumi, misalnya antara daratan dan lautan atau lembah dan gunung. Perbedaan tekanan udara akibat perbedaan suhu di dua tempat yang berdekatan. Topografi wilayah seperti pegunungan, lembah, pantai, danau, dan gurun. Jenis-jenis angin lokal. 1. Angin darat. Waktu terjadinya malam hari. Arah datangnya dari darat menuju laut. Yang kedua, angin laut. Waktu terjadinya pada siang hari. Arah datangnya dari laut menuju darat. Yang ketiga, angin lembah. Waktu terjadinya siang hari. Arah datangnya dari lembah ke puncak gunung. 4. Angin gunung. Waktu terjadinya malam hari. Arah datangnya dari puncak gunung ke lembah. Yang kelima, angin fon. Angin panas kering. Waktu terjadinya kapan saja, tergantung kondisi geografis. Arah datangnya yaitu dari sisi gunung yang berlawanan dengan datangnya angin basah. Manfaat angin. Angin memiliki banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung. Pembangkit listrik tenaga angin. Angin dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Penggunaan dalam industri. Angin dapat digunakan dalam industri untuk menggerakkan mesin dan peralatan. Transportasi. Angin dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan kapal layar dan pesawat layang. Pengeringan. Angin dapat digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian dan produk lainnya. Manfaat tidak langsung. Pengaturan suhu. Angin membantu mengatur suhu di bumi dengan membawa udara panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lain. Pengangkut kelembaban. Angin dapat membawa kelembaban dari satu daerah ke daerah lain yang dapat mempengaruhi curah hujan. Pembersihan udara. Angin dapat membantu membersihkan udara dengan membawa polutan dan partikel-partikel lainnya keluar dari daerah perkotaan. Pengaruh pada ekosistem.
Angin dapat mempengaruhi ekosistem dengan membawa biji-bijian, serbuk sari, dan organisme lainnya ke daerah baru. Manfaat lainnya, rekreasi. Angin dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi seperti berlayar, bermain layang-layang, dan bermain parasut. Pengembangan ekonomi. Angin dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dengan mengembangkan industri tenaga angin dan pariwisata. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Angin dapat menjadi alternatif sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Langkah-langkah menggunakan anemometer digital. 1. Menyalakan alat anemometer digital. Tekan tombol daya, biasanya bertanda power atau simbol on off. 2. Arahkan sensor ke arah datangnya angin. Pegang alat sejajar dengan arah angin datang agar angin bisa langsung masuk ke sensor. Biasanya berupa baling-baling kecil atau sensor ultrasonik di bagian depan alat. 3. Biarkan beberapa detik, alat akan mengeluarkan kecepatan angin secara otomatis dan menampilkan hasil di layar LCD. 4. Baca hasil pengukuran. Kecepatan angin ditampilkan dalam satuan seperti km atau jam, ms, meter per detik atau mph. Beberapa anemometer juga menampilkan suhu udara, kecepatan angin maksimum dan rata-rata kecepatan angin. 5. Simpan atau catat hasilnya. Jika alat memiliki fitur penyimpanan, kamu bisa merekam datanya. Jika tidak, catat hasilnya secara manual. Kelebihan anemometer digital. 1. Pengukuran cepat dan akurat. 2. Mudah dibaca karena hasil langsung muncul di layar. 3. Beberapa model bisa terhubung ke komputer atau smartphone. Kekuatan angin dan dampaknya. Angin sepoi-sepoi 0 sampai 20 km per jam. Contoh, angin yang terasa lembut di pagi atau sore hari. Dampak, menyegarkan udara, membantu penyerbukan tanaman, mengeringkan pakaian yang dijemur. Angin kencang 20 sampai 60 km per jam. Contoh, angin saat menjelang hujan lebat atau badai kecil. Dampak, merusak tanaman muda atau merobohkan cabang pohon. Membuat aktivitas luar ruangan tidak nyaman. Dapat menerbangkan benda-benda ringan, sampah, daun, atap seng longgar. Angin ribut, angin puting beliung, atau lebih dari 60 km per jam. Contoh, angin ekstrim saat badai atau puting beliung. Dampak, merobohkan pohon besar dan tiang listrik, merusak atap rumah, gedung, bahkan kendaraan, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Paham? Paham. Paham. 3. Kesimpulan, Angin adalah fenomena alam yang penting bagi kehidupan di bumi. Ia berperan dalam mengatur iklim, membantu proses penyerbukan tanaman, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Sekian video podcast dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye.